Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Teknikal di Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Saya akan analisa di XAUUSD ya, di gold. Kita mulai dari candle daily ya. Untuk daily-nya kemarin hari Senin itu muncul candle bearish, tapi dia masih dalam kerangka atau inside bar-nya di hari Jumat kemarin yang saya bilang ini Morubozu, dia masih inside bar. Jadi masih bergerak di daily ya. Ini masih belum keluar dari area terbatas antara 2393 sampai 2351. Nah, kita coba turun time frame-nya ya ke 4 jam. Oke, di 4 jam kemarin itu lumayan ada koreksi yang cukup dalam ya di gold ya. Semalam itu ini terutama di sekitar jam 9, jam 21 malam ya. 21 malam itu turun koreksi cukup dalam. Sekitar 283 pips atau 28 dolar per troy-ounce. Ini cukup sebenarnya nggak terlalu mengejutkan karena dari pagi itu kan sudah ada mulai koreksi. Ini kalau kita perkecil di time frame, kita coba perkecil di sini ya. Itu saya dapat konfirmasi entry, itu saya kirim di VIP itu di sini dapat satu menit mah M1. Sebenarnya saya jarang ya pakai M1, tapi karena saya coba zoom in di time frame mana yang ada probability untuk entry ya, saya coba entry. Artinya kalau untuk M1 kan target profitnya kan nggak bisa jauh ya, karena itu buat scalping aja. Nah, ini naik, coba kita marking ya, market structure ya. Nah, ini kan pullback, sementara kita tanda sebagai bos, masih bullish ini, bullish kemarin. Nah, ini juga pullback, ini menjadi bos juga. Lalu ini pullback kecil. Saya sempat miss di sini. Saya pikir ini masih bullish, ternyata ini ada pullback kecil, terus di break jadi ini jadi bos lagi. Nah, terus saya revisi. Oh, ternyata ini sudah broken menjadi change of character. Nih bagus banget nih setupnya nih. Cok. Oke. Di M1 ini, di M1 real chop. Di M1 real chop. Nah, ini di FX Open ada gap. Coba kita dicek di Owanda ada gap nggak? Kemarin tuh saya lihat nggak ada gap di Owanda. Tadi di mana ya? Coba kita hapus. Di ujung waktu kita pembukaan market ya, pembukaan market di hari Senin kemarin. Nah, kita ulang lagi dari sini, kita urutin ya. Bos, ini pullback, bos lagi, ini pullback, bos, ini bikin bos terus di M1 masih up. Nah, ini kecil bos juga karena ada pullback di sini jadi inducement. Lalu ini di broken jadi chop. Oke. Nah, di sini sudah ada bos. Ketika open market dia langsung bikin bos karena apa? Pullback di sini dia udah ambil. Ini pullback dia. Pullbacknya di sini nih, amannya di sini. Jadi inducement, lalu ini broken, jadi break of structure di struktur yang bearish. Oke. Akhirnya saya tunggu
di sini ada nah ini inducement pullback nih. Nah, udah ketemu gini, udah ketemu struktur yang udah begini. Saya tentuin ini trading range saya ini sampai sini. Ini trading range saya ambil di sini, saya dapat target bikin bos baru untuk 56 pips, tapi saya 2 layer saya extend di minus 027. Jadi saya ada 2 layer, satu bikin bos di sini, yang kedua di Fibo minus 0,27. Nah, dapat 75 sama 45 pips. Nah, udah, karena saya lagi jalan di luar kota ya, jadi nggak bisa mantau market banget. Ternyata drop jauh. Dari sini ini dari open market itu sampai berapa kemarin itu? Sampai sini, sampai penutupan penutupan hari sampai jam 12 malam itu jam berapa sih? Ya sekitar segini. Itu 386 pips. Bang, tahu gitu di hold ya? Ya kita kan mana tahu turun sampai mana. Ya kita cuma analisa sampai target yang realistis gitu. Ya kalau misalkan di M1 ya segini udah bagus loh. M1 itu kalau misalkan dapat 75 pips itu udah bagus gitu ya. Nah, habis ini saya insertkan ya before-nya berapa, after-nya berapa, lalu saya sinyal itu profitnya di Traders Family saya nanti sisihkan. Nah, ini setup before-nya ya, saya bikin tuh subuh 70 TP1 sama TP2. Nah, ini dapat TP1 TP2 ya. Alhamdulillah profit. Nah, ini setup di Traders Family dapat 55, itu saya bikin jam 6 pagi. Opennya jam 8, lalu close-nya itu sekitar jam kurang lebih jam 10. Jadi ini scalping 2 jam dan saya lagi di jalan ya. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Oke, sudah ya insertnya. Oke, kita lanjut mapping market structure. Ini kan bearish di M1, lalu di time frame besarnya apakah sudah ada real chok? Belum ya teman-teman. Ini masih di internalnya, tapi di internal ini juga sudah bikin struktur baru. Ini pullback tuh, lalu bikin bos. Ini sekarang lagi bikin bos, sudah dia berusaha naik. Nah, problemnya adalah di sini belum ada inducement ya. Ya udah, kalau belum ada inducement diemin aja. Tapi kalau misalkan secara chart pattern ya, ini masih kuat turun loh. Nah, ini apa? Bir penan tuh biasanya broken, lanjut turun sampai mana? Dia sekitar 40-an, 23-40-an atau gini. Ini juga ada demand. Ini udah diambil belum ya? Sudah. Ini ada supply. Ya gini, kita harus hati-hati ya. Nanti kalau misalkan di sini nanti ada turun terus, nah ini jadi inducement, nanti kita bisa sell di area sini atau di area supply. Tapi struktur-struktur yang tidak ada inducement gini ya bisa berbalik arah gitu loh, naik bablas naik lagi. Kita coba di M30 terakhir bos di high time frame itu H1, coba H1 tuh bosnya terakhir di sini. Nah, ini nggak ada struktur ini. Oke, coba di M30 kelihatan kan? Ini setup ini pullback
back, dia jadi endorsement, artinya di atas menjadi valid ya. Akan terus di M30 tuh range-nya cukup besar ya. Trading range-nya itu antara ini sampai sini. Dari paling tingginya 2393 sampai paling rendahnya itu di 2318-an. Di area ini mana yang akan dituju areanya? Sini sudah, yang di diamond ini sudah diambil pada saat NFP kemarin. Sekaligus yang ini belum nih. Ini sudah nih, kecil nih. Nah, tinggal sini. Area-area ekstrim ini belum. Jadi masih kuat turun ya. Masih kuat turun untuk retracement menuju di struktur bos yang terjelas di M30 itu sudah ada inducement atas. Nah, area-area mana yang akan kita tandain sebagai area-area pentingnya gitu. Di sini kita akan mulai mempertimbangkan. Di sini ada golden ratio. Golden ratio 62 sampai 705 sampai 79. Nah, ini ada gap. Ini juga bagus ini. Gapnya ini gap. Ini masih open tuh. Di 2338 sampai 2336. Lalu kalau misalkan kita mau ekstrim, misalkan ini aggressive entry, misalkan ya. Kejauhan nggak sih kalau misalkan stop lossnya? Gitu. Stop lossnya gede loh ini. Tapi ya rewardnya gede. Nah, saya sih karena intraday mendingan saya cari konfirmasi entry di area-area ini gitu. Kalau misalkan dia turun sampai sini, kita akan cari buy. Atau sini ekstrimnya, oh ini ada ekstrim sini aja bagus, 2325 sampai 2321. Nah, ini menjadi ekstrim order block atau diamond ekstrimnya. Ini FVG, ini diamondnya. Kalau misalkan mau sell gimana? Ya di sini kalau bisa sell. Ini area sell. Atau sell. Zona sell. Buy. Udah. Tuh. Jadi kita tandain, kita tunggu area di sini. Kalau misalkan di sini ada bearish engulfing atau 3 inside down, kita akan sell. Kalau sampai sini, kan ini kan lumayan jauh ya jaraknya. Mungkin kita cari sell dulu ya. Kita akan cari sell dulu. Sellnya jangan di sini. Ya bisa aja nanti misalnya ini memang valid. Ini kan masih strukturnya masih belum valid, belum jelas gitu. Dia masih kayak ini masih menciptakan liquidity. Ini compression liquidity. Bisa saat broken, bisa saat sampai sini, misalkan sini. Nah, bisa turun. Ya targetnya tergantung time frame-nya mana. Ini di sini dulu kayak FVG, nanti dicicil. Kalau misalkan langsung turun ke bawah takutnya sweep dulu, ya mending kita ambil profit lah, nggak usah banyak-banyak. 700 pip itu udah bagus. Misalnya gini, ini udah 120 pips loh. 120 pips tuh gede, $12 per troy ounce gitu. Atau sampai sini, kalau misalkan dia sini sweep katakanlah, ya stop loss di sini, jangan sampai sini aja, misalkan sini. Ini ya hati-hati karena masalahnya nggak ada inducement itu aja sih, bisa aja dia naik gitu. Ini 78 pips. Nah kalau misalkan di sini ya risikonya segini, risikonya 78 pips, rewardnya 226 pips ya. Teman-teman bisa pertimbangkan gitu, apakah ini setup menjadi setup yang bagus, ataukah dia justru akan menjadi berbalik arah naik lagi, menuju level di atasnya gitu. Coba kita lihat ini di struktur di 4 jam bearish.
Kalau mau nge-buy di bawah, jangan di sini. Di sini. Ya. Hari ini ada pidato Jerome Powell ya. Ya kalau news kayak gitu saya nggak terlalu ini sih. Ya lebih ke market structure-nya aja. Nggak. Saya memang bukan orang fundamentalis, dan ngebaca fundamentalis itu kan nggak gampang gitu. Dan saya bukan expert di situ. Nah, secara market structure-nya begitu. Ini bisa calon dari head and shoulders bisa. Ini bahu, tapi ini belum tegas ya, belum tegas sampai sini ya. Pokoknya area-area ini kita pantau aja. Area kita pantau, coba saya kasih tanda biar teman-teman bisa ada arahan gitu. Area sini ini akan menjadi area-area penting gitu. Oke, kayak gitu. Kalau sell di area situ, buy di area situ, masih ada possibility turun. Karena secara tadi terakhir tuh bosnya tuh di sini, bos bullish ya di struktur ini. Bos bullishnya sampai sini. Tapi ini sementara di sini kalau misalkan kita nge-buy, ini kan di area ini kalau misalkan kita tarik trading range ya. Ini kan sudah ada di M30 ya, M30. Nah, di M30 kan trading range-nya kan begini. Artinya apa? Area kita hanya sell di area premium ini bisa. Ini kita hanya akan cari setup sell di area premium. Area premium itu mana sih? Di atasnya equilibrium, dah gitu. Dan kita hanya akan buy di area diskon gitu. Area diskon itu mana? Ya di bawahnya equilibrium gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya mungkin untuk update daily di XAU USD hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Kemudian nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan kami memohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Lalu terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Akhirul kalam, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.